وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Para pemirsa sahabat Quran IKI-TV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya. Allah yang menggenggam alam semesta ini masih memberikan kesempatan waktu, kesempatan sehat. Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian keluarga kesempatan ini kita masih bersama dengan guru kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Didin Hafifuddin MS, yang alhamdulillah beliau juga hadir bersama kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menyiapkan waktu, menyiapkan diri untuk menyampaikan ilmunya dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan ini judulnya rada-rada resep begitu. Jodoh pasti bertamu. Pasti bertamu ya. Pasti bertamu. Kalau tidak jodoh berarti tidak bertamu gitu Pak Kiai. Baik, ini dalam episode yang kelima ini Pak Kiai tentang kaji kita tentu saja melanjutkan yang kemarin tentang seberapa jauh pentingnya khitbah, apa di dalam poin-poin khitbah, dan apa kira-kira urgensinya khitbah itu apa gitu Pak Kiai. Ini sepenuhnya tafadhol Pak Kiai, biar kita mendapatkan pencerahan untuk terutama yang muda-muda nih. Baik, tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Muhammad An-Nuri. Sama sekali hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana telah sama-sama kita yakini, Islam itu adalah agama yang menekankan pada akhlak. Jadi segala sesuatu dilandasi oleh akhlak. Apalagi yang berkaitan dengan muamalah. Apalagi berkaitan dengan masalah yang sangat penting, masalah pernikahan, masalah keluarga. Tapi di samping menekankan pada akhlak, Islam juga memberikan alternatif. Jika sesuatu tidak boleh, ada alternatif lain. Dan alternatif yang diberikannya ini adalah alternatif yang baik. Termasuk juga masalah khitbah. Khitbah itu kan merupakan salah satu gerbang perkawinan yang utama dalam Islam. Tapi khitbah bukan dalam pengertian yang bebas. Seperti yang sering terjadi dalam kehidupan sekarang ini, banyak yang bebas. Tetapi ada akhlaknya. Supaya betul-betul pernikahan yang akan dibangun nanti, pernikahan juga yang menyelamatkan. Yang menghasilkan sesuatu yang indah, keturunan yang baik. Oleh karena itu ada beberapa akhlak yang perlu kita perhatikan tentang khitbah. Khitbah itu kan dari khotobah. Khotobah itu semacam mempropos ya, menginginkan sesuatu. Dan dalam hal ini laki-laki menginginkan pernikahan dengan seorang wanita yang mungkin telah diketahuinya, tetapi diketahuinya belum sampai agak mendetil, baru mendengar nama misalnya.
maka disitulah diperlukan yang disebut dengan khitbah. Islam tidak melarang khitbah, tetapi membolehkan sesuatu yang boleh, dengan catatan memang tujuannya mulia. Dan ada etika dan akhlak yang mengendalikan khitbah itu. Yang pertama misalnya khitbah itu harus disertai dengan mahram. Tidak boleh berkholwat, tidak boleh atas sama khitbah kemudian kita berdua-dua saja ngobrol sampai jauh malam misalnya. Dibiarkan oleh keluarga perempuan, bukan itu. Dalam Islam sebuah akibatnya juga akan terjadi masalah-masalah yang mungkin juga membahayakan bagi yang bersangkutan, bagi masa depannya, bagi keluarganya. Sehingga yang rencana semula pernikahan terjadi dengan baik, tapi karena ada sesuatu yang tidak diikat oleh nilai, oleh akhlak, maka kemudian akibatnya menyulitkan semuanya, menyusahkan semuanya. Jadi kita pandang khitbah dan aturan yang lain yang berkaitan dengan pernikahan ini sesuatu yang indah, sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Jangan dipandang sesuatu yang rigid, sesuatu yang kaku. Tidak, Islam itu tidak kaku, kelihatannya kaku. Tapi sebenarnya ketika dilaksanakan dengan baik, menghasilkan suatu fleksibilitas yang sangat tinggi, yang membahagiakan, mensejahterakan, sekaligus juga menyelamatkan. Sesuai dengan nama ajaran Islam, Islam itu dari aslama, yuslimu islaman, agama yang menyelamatkan kehidupan kita pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dunia dan akhirat. Inilah dia, dan kita mengetahui bahwa keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Jadi sekali lagi harus dengan mahram, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan, dan tidak boleh juga mengkhitbah wanita yang dilarang dinikahi. Seperti telah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Ada al-muharramat, al-mu'abbadah, yang selama-lamanya ada al-muharramat, al-mu'aqqatah, bahwa diharamkan karena keturunan, karena hubungan bertua dan menantu, dan yang diharamkan karena rodoah. Inilah di akhlak Islam. Sehingga betul-betul pernikahan yang direncanakan, yang akan dibangun itu, maka pernikahan yang sangat indah, sangat baik dan menyelamatkan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Man nakaha, barang siapa yang akan melaksanakan pernikahan dengan baik, dengan tujuan yang baik, ingin menyelamatkan akidah, ingin menyelamatkan keturunan, ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, maka kemudian Nabi mengatakan, faqad kamula syatrudini, maka telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatrul akhir, maka hendaknya bertakwa kepada Allah pada bagian yang lain. Jadi bayangkan tuh separuh dari agama, faqad kamula syatrudini. Tentu saja separuh itu bukan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar. Jadi gerbang rumah tangga yang akan kita bangun itu adalah bagian penting dari membangun kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia yang akan menyelamatkan kehidupan di akhirat. Tetapi dengan catatan tadi, dengan catatan bahwa akhlak, etika, sopan, dan moral itu menjadi panglima dalam Islam itu. Dan Islam itu agama akhlak, ad-din huwal khuluq. Agama itu adalah akhlakul karimah. Salah satu hal yang penting di dalam rencana kita membangun keluarga, itu mesti dilandasi dengan akhlak. Kalau dilandasi dengan akhlak, etika, dan lain sebagainya, dan moral, maka ujungnya pasti kebaikan-kebaikan. Bukan menghasilkan sesuatu yang justru menyulitkan, mencelakakan, tapi juga akan memberikan keindahan, kenikmatan, kesejahteraan dunia maupun akhirat, pribadi maupun kalaupun ada masalah bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Dengan catatan tadi, persoalan khitbah saja begitu dalam Islam indahnya diatur sedemikian rupa. Bayangkan kau diizinkan atas nama khitbah, kemudian laki-laki datang sendirian, disambut oleh si calon itu juga sendirian. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Karena setan itu akan masuk. Ya, ketika dua orang laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu satu tempat, maka di situ pihak yang ketiga adalah setan. Dan ini yang dihindari oleh ajaran Islam. Ini yang dikatakan saddul dzari'ah, menutup berbagai macam hal yang tidak boleh terjadi karena akan merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi inilah makna khitbah dalam Islam. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisinya untuk menguatkan rencana pernikahan dengan seorang wanita. Tetapi sekali lagi perlu diikat oleh nilai dan moral yang indah yang akan menyelamatkan keluarga kita, keluarga
calon mertua, keturunan kita yang akan datang, memang karena harusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu Ustaz. Masya Allah. Baik Pak Kiai. Ini poin-poin yang luar biasa yang kita dapatkan dalam kesempatan ini. Para pemirsa IKTV dan juga Madani TV dimanapun berada, poin yang kita bisa tangkap bahwa khitbah itu adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam dan akan menjadi nilai ibadah kepada Allah apabila dipandu dengan akhlak-akhlak yang Islami, yang tentu saja targetnya adalah semua proses itu akan menyelamatkan calon yang baik yang melamar atau yang dilamar, dan juga dua keluarga besarnya akan menjadi selamat dan akan menjadi bentuk keindahan, dan keindahan itu tidak hanya di dunia tetapi sampai nanti di akhirat pula. Maka kemudian Islam menutup pintu-pintu hal-hal yang menjadikan rusak dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Makanya kemudian akhlak harus dikedepankan di dalam proses mengkhitbah atau melamar. Nanti kemudian sejauh mana urgensinya, sejauh mana pentingnya tentang khitbah itu, nanti insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena yang kita pegangin adalah tidak hanya etik. Kalau etik itu adalah sesuatu yang baik yang disepakati oleh sebuah komunitas. Tetapi kalau akhlak adalah sebuah nilai tatanan yang memang dari Allah Subhanahu wa taala ditentukan, dicontohkan oleh Nabi, sehingga tentu saja ketika yang kita kedepankan adalah akhlak, ketika bicara etik yang sesuai dengan syariat, tentu saja semua proses yang kita lakukan pada akhirnya akan menjadi ibadah. Itu kita datang, kita mengkhitbah, diterima atau tidak, ketika mengikuti tentang akhlak, nilai-nilai Islam, tentu saja semuanya akan menjadi bentuk ta'abudan, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kita bisa tangkap dalam kesempatan ini, apa itu khitbah dan kemudian sejauh mana pentingnya, urgensinya. Maka kemudian ini semuanya kita lakukan dalam rangka menjadikan semua menjadi indah, menjadi selamat di dunia sampai di akhirat nanti. وحنيني لصحبتي وحنيني